Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah beberapa saat, Xiao Yueli mundur setengah langkah dari pelukan Xiaoyan. Sekarang wajahnya sudah memiliki fitur dewasa yang indah. Meskipun dia terlihat seperti Sun Er, tapi dia sedikit lebih dingin dan sejuk dari Sun Er. Bahkan perawakannya tinggi seperti Xiaoyan. Di sela-sela gerakan kaki yang panjang, samar-samar memancarkan kekuatan yang mendominasi yang hanya dimiliki Pluto. Bagaimanapun, dia tidak bertemu Xiaoyan selama ratusan tahun, sehingga kehijauan di matanya hampir memudar. Hanya saja perban yang membalut tubuh yang belum terlepas seluruhnya. Ayah, ibu baptis sekarang telah hilang, kata Xiao Yueli dengan mata yang sedikit merah. Apa? Ibu baptis? Xiaoyan merasa sangat bingung, sehingga Xiaoyan memandang Xiao Yueli dengan aneh. Jelas bagaimana dia tidak bingung, karena orang yang bisa menjadi ibu baptis Xiao Yueli seharusnya bukan orang biasa. Itu Yang Mulia Ratu, apakah ayah tidak tahu? Ibu baptis saya bilang bahwa Anda yang memintanya. Xiao Yueli berkata dan ragu. Mendengar itu, Xiaoyan menampar keningnya. Sepertinya selama Xiaoyan tidak ada di sini, ratu ini kembali mendekati putrinya. Dan yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah sebenarnya ratu meminta Xiao Yueli untuk mengenalinya sebagai ibu baptisnya. Namun Xiaoyan tidak perlu melanjutkan diskusi topik ini dengan Xiao Yueli. Lagi pula, Xiaoyan tidak akan terkejut jika ratu melakukan sesuatu selama Xiaoyan tidak ada. Bagaimanapun, apa yang ingin dilakukan wanita ini, Xiaoyan masih belum bisa menebaknya. Kalau begitu, apakah Anda tahu di mana ratu sekarang? Apakah masih belum ada kabar sama sekali darinya? Xiaoyan bertanya dan serius. Yang Mulia Ratu terakhir kali terlihat di Laut Ketiadaan Yun, dan sekarang Laut Ketiadaan Yun adalah medan perang utama invasi Taishu. Adapun alasan mengapa saya belum pindah, itu karena Yang Mulia Ratu telah memerintahkan kami untuk menunggu ayah kembali. Xiao Yueli segera menjelaskan. Setelah saya kembali, apakah Ratu punya instruksi lain? Xiaoyan bertanya sambil sedikit mengernyit. Tidak, Yang Mulia Ratu hanya meminta kami untuk tidak bertindak gegabah. Kami harus menunggu sampai ayah kembali, kata Xiao Yueli. Sekarang Xiaoyan tidak tahu bagaimana situasi pertempuran saat ini. Karena Xiaoyan tidak tahu, maka dia hanya bisa pergi ke sana secara langsung. Dan menurut tebakan Xiaoyan, inilah yang dimaksud Ratu. Bagaimanapun sekarang, Xiaoyan membawa 50.000 keabadian dewa. Jadi dengan kekuatan bertarung seperti itu, mereka tidak bisa dianggap remeh. Lagi pula invasi Taishu sekarang, mereka hanyalah sebagian dari kekuatan tempur yang telah masuki dunia sensi. Karena dengan keberadaan pembatasan dunia sensi, Taishu tidak bisa masuki dunia sensi. Seperti halnya memasuki dunia kuno Dewa Iblis Abadi, yang bisa keluar masuk sesuka hati. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu metode seperti apa yang digunakan Taishu, sehingga secara paksa dapat menerobos pembatasan dunia, sehingga mereka dapat membiarkan sebagian kekuatan tempur mereka memasuki sensi. Adapun pasukan lainnya yang masuk ke sensi secara berkelompok, dan mereka melakukan invasi ke sensi untuk mengulur waktu sampai pasukan utama Taishu datang. Dan sekarang, perang baru saja dimulai. Di mana Raja Tiansang? Xiaoyan terus bertanya. Saya tidak tahu, orang tua itu sudah lama tidak terlihat, dan dia meninggalkan saya sendiri untuk menjaga dunia bawah. Xiao Yueli merutkan bibirnya dan berkata. Setelah Xiao Yueli selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara angin bertiup lagi dari kejauhan, kemudian suara anjing yang menggonggong. Namun tubuh sosok itu tidak lebih besar dari lengan Xiaoyan, dan dia hanya menggonggong pada Xiaoyan. Hanya saja ceritanya terdengar sangat keras. Pada saat yang sama, ada aliran cahaya lain yang jatuh di depan Xiaoyan. Ayah! Sebuah panggilan yang tulus dan senyum bahagia dari orang yang baru saja datang. Long Yi? Xiaoyan melihat ke arah Long Yi yang muncul. Dia juga dengan senang hati mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya.
Sepertinya kekuatan Anda menjadi lebih kuat. Sekarang tubuh asli Anda bisa terbuka sepenuhnya. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, Longyi mengangguk dan serius. Namun dia masih terlihat jujur dan berpikiran sederhana. Hanya saja Xiaoyan tidak melihat bahwa Longyi telah berlatih keras. Dan Xiaoyan masih sama seperti dulu. Seperti membujuk seorang anak kecil dan berkata sambil tersenyum. Namun saat melihat gonggongan anjing di sampingnya, itu langsung membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Kemudian Xiaoyan menatap tajam ke arah anak anjing gemuk itu. Tapi Xiaoyan justru membuatnya takut, sehingga dia bersembunyi di balik kaki Xiao Yueli. Namun hanya dengan satu pandangan, tanpa diduga, Xiao Yueli mengusirnya. Saat berikutnya terdengar lagi suara hembusan angin, kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping Xiao Yueli. Yueli, apa yang Anda lakukan di sini? Kata sosok ramping alis pedang dan matanya yang seperti bintang. Dia terlihat tampak gagah. Tepat ketika tatapan matanya tertuju pada Xiaoyan, tiba-tiba cahaya terang muncul di matanya. Kemudian dia menampilkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Mungkinkah itu dia? Apakah ini yang mulia? Ekspresi pria itu menjadi berlebihan, seolah-olah dia sangat bersemangat saat melihat Xiaoyan. Kemudian dia segera mengeluarkan buku tebal dari cincinnya, dan ada 4 karakter yang tertulis di buku tersebut. Kisah pertama yang mulia. Kesempatan langka tidak mudah melihat saya. Bisakah Anda mendatangani nama Anda untuk saya? Kata sosok itu dan ekspresi memohon yang membuat Xiaoyan menatap tanpa daya ke arah pria di depannya yang sedang memegang buku dan ingin menandatanganinya. Bagaimanapun, situasi ini juga pernah terjadi di alam kuil kuno sebelumnya. Tapi Xiaoyan tidak menyangka, setelah dia datang ke dunia bawah, dia akan mengalami hal yang sama. Segera Xiaoyan menandatangani namanya di buku itu. Kemudian pria itu segera mengambil buku itu, dan dia menggaruk kepalanya saat melihat nama Xiaoyan. Bukankah yang mulia seharusnya dipanggil Guchong Seng? Tapi ini Xiaoyan, dan itu tidak benar. Tepat ketika kata-kata pria itu jatuh, Xiao Yueli di sampingnya mengalami guncangan hebat di kepalanya. Raja pemutar roda, dia adalah ayah saya dan bukan yang mulia seperti yang Anda sebutkan. Bahkan jika identitasnya adalah yang mulia, tapi itu hanya di kehidupan sebelumnya. Kata Xiao Yueli dengan dingin. Oh, itu dia. Sama seperti Yueli. Umumnya tidak buruk jika Anda menganggapnya sebagai yang mulia. Kata laki-laki yang bernama Raja Pemutar Roda. Dan dia juga salah satu raja dunia bawah. Dia juga sama dengan Xiao Yueli. Dia mengalami reinkarnasi dan kekuatannya belum kembali ke level puncaknya. Namun dampaknya setelah membaca tentang yang mulia, dia memiliki kekaguman yang sangat besar pada yang mulia. Anda datang ke sini tidak hanya untuk mendapatkan tanda tangan ini, kan? Kata Xiao Yueli dengan serius. Inilah yang saya inginkan. Raja Tianxiang memberitahu saya sebelum dia pergi, jika saya bertemu dengan yang mulia, saya harus membawanya maju ke suatu tempat. Setelah selesai berbicara, Raja Pemutar Roda dengan hati-hati membungkus buku itu dengan sapu tangan birokrat. Kemudian dia memandang Xiaoyan dan berkata, Yang mulia, ayo pergi dan ikuti saya. Raja Pemutar Roda mengangkat tangannya. Namun, bahkan Xiao Yueli pun bingung. Tapi dia masih mengikuti Raja Roda melewati kota Fengdu menuju ke bagian dalam dunia bawah. Para senior, Anda bisa berkeliling di kota ini untuk sementara waktu, tapi jangan main-main dengan mereka. Kata Xiaoyan kepada 50.000 keabadian dewa di dalam bahtera. Karena Xiaoyan merasa dia tidak boleh terlalu mengontrol mereka. Bagaimanapun mereka datang ke Sensi hanya untuk membantunya, jadi mereka tidak benar-benar di bawah komandonya. Setelah mendengar itu, beberapa dewa abadi yang penasaran, mereka keluar dari Bahtera dan masuki kota Fengdu untuk berkeliling. Namun kebanyakan dari mereka tinggal di dalam Bahtera dan duduk bersila untuk bermeditasi. Adapun semua orang di tim yang tak kenal takut, mereka juga mengikuti Xiaoyan dan pergi bersama. Hanya saja setelah masuki dunia bawah, sebagian besar tempat di sini berwarna abu-abu.
dan tidak ada tanaman yang tumbuh di tanah. Sehingga yang terlihat adalah sosok yang berdiri tak bergerak di tanah. Dan Xiaoyan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Setelah melewati penjara ke-6, semua orang tiba di istana Handes. Namun Raja Pemutar Roda terus bergerak maju yang membuat Xiao Yueli sedikit mengernyit. Karena jika melihat lebih jauh ke depan, warna abu-abu menghilang. Sebaliknya, warnanya secara bertahap berubah menjadi merah cerah sampai merah tua. Tiba-tiba suara berat segera terdengar sehingga langsung menarik perhatian semua orang, dan suara itu berasal dari air terjun berdarah. Sebelumnya, air terjun berdarah itu adalah genangan darah yang penuh dengan sosok berdarah dan anggota tubuh yang patah, sehingga pemandangan ini langsung mengejutkan semua orang. Celepuk-celepuk. Dalam suara gemilang air terjun, sepertinya ada suara pemukulan yang teratur, sehingga semua orang segera menyadari mengapa ada suara detak seperti jantung. Mendengar itu, Xiao Yueli juga bingung, karena dia belum pernah menyadarinya sebelum datang ke sini. Tapi saat ini hanya Xiaoyan yang melihat genangan darah di bawah, dan dia merasakan keterhubungan yang kuat dan memenuhi seluruh tubuhnya. Jantung? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.